Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Damayanti, NIM 160141905 dari rombel 3 semester 4 Prodi PG PAUD. Dalam video ini saya akan membahas isu kebijakan pembelajaran daring PAUD dalam pandemi COVID-19 serta untuk memenuhi tugas UAS Early Childhood Education Policy. Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pola pendidikan khususnya di negara Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak COVID-19 ini, Indonesia masih mencatat sebagai negara yang memiliki kasus COVID tertinggi di Asia Tenggara. Hal tersebut dibuktikan dengan data statistik yang terjadi dalam pekan ini, terjadi kasus COVID yang tinggi di Indonesia. Pemerintah yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dunia pendidikan dari semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan anak usia dini juga merasakan dampaknya. Pembelajaran di rumah dengan sistem daring merupakan pilihan yang tidak bisa dihindari, sehingga menimbulkan masalah dan problematika baru di bidang pendidikan. Banyak tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran di rumah, baik oleh institusi sekolah, guru, peserta didik, maupun orang tua. Dengan belajar jarak jauh dan daring, tentu dirasakan sangat berbeda jika dibandingkan dengan belajar di sekolah, baik dari segi proses pembelajaran, metode belajar, respon peserta didik terhadap materi pembelajaran, serta kesehatan mental dan sosial anak usia dini. Kelompok-kelompok yang ikut berpengaruh dengan adanya kebijakan ini adalah peserta didik, guru, dan orang tua. Para pendidik merasa kesulitan dalam mengembangkan pembelajarannya. Proses pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara langsung dengan mencapai seluruh aspek baik kognitif, afektif maupun psikomotorik, kini berubah menjadi pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh yang kurang efektif untuk pembelajaran anak usia dini. Hal ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak usia dini. Anak usia dini sebagai peserta didik di lembaga PAUD turut menjadi korban, di mana pembelajaran daring yang dilakukan secara berkepanjangan juga tidak bisa mencapai hasil belajar yang maksimal, serta justru mempengaruhi kesehatan mental sosial anak yang menjadi tidak baik, stres, serta kurang berinteraksi dengan teman-teman sekitarnya. Selanjutnya, kendala serta permasalahan yang dialami oleh orang tua yaitu adalah adanya penambahan beban pengeluaran orang tua untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran online bagi anak mereka. Kendala selanjutnya yang dirasakan oleh orang tua siswa adalah terkait dengan waktu, di mana mereka harus meluangkan waktu ekstra untuk mendampingi anak mereka ketika belajar. Hal itu akan mengganggu terhadap aktivitas pekerjaan rutin sehari-hari orang tua. Selanjutnya, saat orang tua mengalami kecemasan berlebih, stres terkait pekerjaan, tak jarang hal ini akan dilimpahkan kepada anak mereka dan dapat memunculkan kasus kekerasan kepada anak usia dini seperti yang banyak terjadi di masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan dalam menangani isu kebijakan ini adalah guru PAUD harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan orang tua murid. Hal ini sangat penting dalam membantu proses kelancaran belajar mengajar anak usia dini di rumah. Komunikasi dilakukan bukan hanya pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar, tetapi bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penilaian dan evaluasi pembelajaran. Komunikasi yang rutin juga dibutuhkan dalam upaya terlaksananya tumbuh kembang anak secara maksimal, serta menjaga anak agar tetap sehat di tengah pandemi COVID-19. Dengan itu, selalu mengingatkan kepada orang tua tentang protokol kesehatan, serta orang tua harus bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, harmonis, dan penuh kasih sayang dalam keluarga untuk mempererat emosional orang tua dengan anak. Terlebih lagi dalam masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan anak dan orang tua harus terus berada di dalam rumah. Selanjutnya, arahan serta bimbingan sangat diperlukan untuk anak usia dini, yaitu dari orang tua, sehingga hasil belajar anak usia dini menjadi maksimal dan mampu mencapai tujuan pendidikan atau tujuan pembelajaran yang ada. Demikian video dari saya.
Mohon maaf apabila terdapat kekurangan serta kesalahan. Terima kasih.